Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Monggo bapak-bapak ibu-ibu dibuka surat Yusuf ayat 23 nggih. Salah. 31 nggih, 31, mohon maaf. Nggih. Kita mundur satu ayat nggih biar temanya nyambung. Mundur satu ayat. Kita mulai dari ayat 30. Nanti insyaallah kita baca sampai ayat ke-37. Ya, siap semua nggih? Monggo ta'awudz rumiyin. Wahid isnain salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalim mubin falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilayhinna wa a'tadat lahunna muttaka'a wa atat kulla wahidatin minhunna sikina wa qalat ikhruj alayhin falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Qalat fadhalikunna alladhi lumtunnani fihi wa laqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam wa la in lam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakuna minas saghirin. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun innahu huwas sami'ul alim.
ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون اللهم ارحمنا بالقرآن. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali dipertemukan. Mudah-mudahan Allah segera sembuhkan guru kita Ustaz Juman agar bisa bersama-sama menemani Bapak Ibu kajian, ya. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan tema Aish mabuk cinta. Saya cukupkan dulu, karena itu selingan, nanti malah jadi tema grand temanya jadi tertunda. Malam hari ini kita masuk ke ayat 31, Bapak dan Ibu. Ayat 31 sudah kita baca tadi bersama-sama, nanti kita tadabburi huruf, kata demi kata, huruf demi huruf. Mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran dari ayat 31 ini. Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat sebelumnya, di ayat 30 sudah disampaikan, ya, bahwa para wanita pembesar, para wanita, berarti banyak, ya, para wanita, para wanita itu di situ kan membicarakan istri Al-Aziz. Nah, di sini kita mendapatkan beberapa kebiasaan istri-istri pejabat. Kebiasaan istri-istri pejabat. Apa salah satunya? Salah satunya apa? Ya, flexing, ya. Satunya lagi apa? Menggunjing. Jadi apa yang menjadi urusan di rumah tangga pejabat yang lain dibicarakan di kalangan para perempuan itu. Yang kedua tadi flexing, budaya pamer hari ini, pamer. Sekarang kan pada suka, nggak tahu, ya. Tadi siang saya mengingatkan salah seorang santri kami, Jadi beliau sekarang itu lagi sukses menanam satu tanaman, Bapak dan Ibu. Dan hampir tiap hari beliau posting. Wah, ini
Tadi itu postingnya, alhamdulillah hari ini sudah panen ke-6 kayak gitu. Orang kalau lihat itu Bapak Ibu mesti ikut senang. Yang senang. Yang senang. Maka saya sampaikan kepada beliau, Mas, hati-hati, diluruskan niatnya. Okay? Karena tidak semua orang suka dengan kesuksesan kita. Setuju? Ada yang justru sebaliknya. Okay. Bapak-bapak itu sukses, merasa sukses ketika misalnya ada kembang desa berhasil disunting. Dan dipostinglah ke Facebook. Nih, sudah dapat kembang desanya. Kira-kira semua orang itu senang dengan kesuksesan jenengan apa ada yang hasud? Banyakan ya? Iya kan, sederhana, ya. Jadi kesuksesan kita itu ketika kita tunjukkan jangan sampai keluar dari rel apa? Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Jadi terhadap nikmat Tuhan itu, nikmat Allah kita tunjukkan tapi tetap luruskan niatnya bahwa kita mendapatkan nikmat Allah dan dengan nikmat Allah itu menjadi wasilah buat kita untuk bersyukur. Bapak Ibu rahimakumullah, di ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma sami'at bimakrihinna." Falamma sami'at bimakrihinna. Terjemahannya apa itu Bapak Ibu? Terjemahnya. Coba diberi saya. Apa Ustaz Anan? Ketika perempuan itu mendengar makrihinna, di situ makrihinna diterjemahkan apa? Cercaan. Di situ pakai kata kerja apa Bapak Ibu? Makri. Masih ingat saya dulu pernah menerangkan kata makar dan pernah juga viral di negeri ini, makar. Makar, apa arti makar? Hampir sama dengan kata kaidun. Hampir sama. Artinya adalah tipu daya. Ketika perempuan itu mendengar makar dari hinna itu dhamir untuk mereka perempuan. Oke. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata para perempuan ini juga punya makar. Para istri-istri pejabat itu sebetulnya menggosipkan istri Al-Aziz itu ada tujuannya. Makar itu ada tujuannya nggak Bapak Ibu? Ada kan? Iya, makanya di surat Al-Anfal kan disampaikan di sana orang-orang kafir membuat makar. Tapi kemudian Allah berfirman, wallahu khairul makirin. Allah itu sebaik-baik pembuat makar. Kemudian ada yang protes, masa Allah dianggap makar gitu. Nah, nanti arti makar untuk orang kafir dan arti makar untuk Allah itu berbeda tentunya gitu. Jadi bukan, kalau Allah membuat tipu daya itu kita dengarnya gimana Bapak Ibu? Tipu daya. Ya. Nanti juga di belakang ada makar yang dilekatkan kepada Nabi Yusuf, kata makar. Apa makar di sini Bapak Ibu? Apa makar di sini? Ketika di ayat 30 mereka itu mencerca istri Al-Aziz karena apa? Qad syaghafaha hubba. Dia itu syaghof, sangat cinta yang sangat kepada siapa? Kepada bujangnya. Yang seharusnya dirawat gitu nggih, disayangi, ternyata malah diperlakukan sebagai seorang kekasih kan gitu. Nah, ini kan jadi amunisi ini untuk, tapi sebetulnya Bapak Ibu rahimakumullah, mereka itu juga pengen melihat jaleke kayak apa bentuknya gitu loh. Sampai kok bisa istri Al-Aziz itu saghafaha hubba gitu. Nah, Bapak rahimakumullah, hebatnya lagi nih. Perempuan ini panik enggak? Kan pada meneng kan? Yo ngono. Si perempuan panik enggak? Yo balik ke ayat 25. Balik ke ayat 25. Bapak Ibu, saya pernah terangkan
di edisi ayat 25. Si wanita itu ketika berkejaran dengan Nabi Yusuf, buka pintu, posisi Nabi Yusuf sudah sobek gamisnya di belakang, di depan pintu ada suaminya, panik enggak? Panik enggak? Enggak. Kenapa? Sudah menyiapkan skenario B. Jadi wanita ini sangat profesional. Wah, sangat profesional. Jadi ketika falamma sami'at bimakrihinna, ketika dia mendengar makar dari para wanita itu, apa yang dia lakukan? Dengan sangat tenang, dia arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'a wa atat kulla wahidatin minhunna sikina. Ayo, sini pada datang, kita pesta-pesta, makan-makan, gitu kan kira-kira nggih? Kita konferensi pers nih, kayak gitu bahasanya, bahasa bombastisnya begitu. Iya, disediakan apa di situ, Bapak Ibu? Diundang, terus disediakan tempat yang nyaman, terus dikasih masing-masing pisau, pisau. Jadi perempuan ini sudah siap mentalnya ketika dia ketahuan. Masya Allah, ya, saya sudah sampaikan sebelumnya dan ini kata-kata yang dinisbahnya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tapi tidak nyambung ternyata. Kata-kata yang bunyinya begini, kebatilan yang terorganisir bisa mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Ini dewekan loh Pak. Ini dewekan. Nanti Nabi Yusuf di mata manusia kalah apa menang? Setelah ini Nabi Yusuf itu kalah apa menang? Setelah ini dalam mata manusia kalah, karena dia dimasukkan ke dalam penjara. Bapak Rahmatullah, setelah disiapkan ruangan sebagaimana Pragawati itu, Pragawan, namanya apa? Catwalk ya. Kenapa dinamakan jalan kucing? Hah? Ini apa perlu saya peragakan? Jadi gini. Saya kemarin ngajian ibu-ibu, subuhnya pulang dari masjid itu saya menyaksikan. Jadi di perumahan kami nih, Bapak Ibu Rahmatullah, ada kebiasaan. Karena ada beberapa masjid itu kadang ada jamaah masjid yang kalau lepas subuh langsung jalan keliling perumahan. Ya beberapa jamaah ibu yang saya kenal. Terus saya lihat dari belakang, Masya Allah, pikiran aja macam-macam loh ya. Beda dengan ya, kising disawangi ibu-ibu santrine dewek. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu tahu nggak cara jalannya Pragawati? Jadi garis lurus itu Pak, garis lurus itu yang hitam itu Mas Supri, itu kakinya jalannya satu garis ya. Jadi kaki kanan kiri gitu dia napaknya satu garis, dan jaraknya itu sudah diatur, dilatih sedemikian rupa. Apa efeknya? Efeknya apa? Pinggulnya jadi goyang kanan kiri. Okay. Tapi seiring usia nanti masih bisa jalan garis lurus nggak? Susah apa nggak bisa? Akhirnya yang tadinya satu track gitu ya, tracknya satu, sekarang menjadi double track, betul? Ya. Dan ketika double track itu di usia tertentu kan masih normal, ya, masih normal, maksudnya jalannya normal gitu. Nanti pada usia tertentu, Bapak Ibu dan saya, duhur tadi lihat, bapak-bapak, ternyata sama persis. Nun sewu kalau di antara jenengan ada yang mengalami hal yang serupa ya, saya tidak bermaksud mendiskreditkan. Ini persoalannya usia itu tidak bisa dibohongi. Walaupun ada yang mengatakan usia itu hanyalah angka, tapi kadang-kadang usia itu tidak bisa dibohongi. Jadi sudahlah jalannya double track,
terus kepalanya ikut goyang ngikuti kaki. Betul apa tidak? Hah? Betul apa tidak? Jadi ketika kaki kiri yang di depan, kepalanya goyang kiri. Ketika kaki kanannya yang di depan, kepalanya goyang kanan. Itu sudah nggak bisa dibohongi, Pak. Mau disetel menang kayak gini tetap ikut. Kenapa? Urusannya usia. Iya, usia. Maka berbahagialah bapak-bapak yang sampai tua nanti jalannya tetap double track dan kepalanya tetap tegak gitu. Kayak jalannya Pak Tentara gitu kurang lebih ya. Nah, Bapak Rahmatullah, disediakan kira-kira ruangan seperti itulah. Dan suasana yang sama, Bapak Rahmatullah. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa membahas ya, mentadaburi. Majelis yang sama dalam kasus yang berbeda itu terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala ditanya oleh para malaikat. Wa idz qulna lil malaika wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berfirman kepada para malaikat, aku akan menjadikan di bumi ini seorang khalifah. Itu kan didebat oleh para malaikat, ya. Dan nanti Bapak Ibu, majelisnya itu kira-kira ya konferensi pers gitu. Majelisnya seperti itu. Dalam kasus yang berbeda. Nah, kalau wanita ini yang ini sebaris di sini, sebaris di sini. Terus apa yang dia katakan? Wa qalatih ruj alaihin. Wa qalatih ruj alaihin. Aslinya itu Bapak Ibu, aslinya wa qalat ukhruj alaihin, aslinya. Kenapa menjadi wa qalatih ruj? Ada yang tahu? Kan nggak ada kolati, nggak ada ya Ustadz Anang ya, kolati nggak ada Ustadz. Nah, kan yang tahu Ustadz. Jadi waqalat aslinya sukun, kemudian ukhruj alaihin aslinya. Tapi kita tidak membaca waqalat ukhruj. Kenapa? Karena aslinya fi'il amr itu pertamanya adalah sukun. Cuma ditambahi hamzah wasol. Dan itu ada tata aturannya tersendiri. Dan di sini karena sukun bertemu sukun, tak sukun bertemu dengan kha sukun, maka aturannya adalah dia dikasrohkan. Wa qala tikhruj alain. Aslinya wa qalat ukhruj aslinya. Oke, sedikit masalah nahwu shorof. Sama dengan kalimat qomat. Qomat, nggih. Qad qamatis apa tus? Kan qomatis. Aslinya kan qad qomat as-shalah aslinya. Enggak ada qad qomati, itu enggak ada. Kenapa ti? Karena sukun bertemu sukun menjadi qad, aslinya qad qomat as-shalah menjadi qad qomatis shalah. Nggih. Bapak rahimakumullah. Jadi ini para wanita sudah berjejer kanan kiri, dikasih pisau, dikasih tempat duduk yang nyaman, dikasih, kalau di dalam tafsir Al-Azhar ini diceritakan tulisan Buya Hamka itu mereka dikasih lemon apa lemon? Jeruk tapi yang besar, yang harus dikupas pakai. Ya memang diposisikan supaya mereka itu ngupas pakai pisau gitu loh. Nggak bisa jeruk kayak wong Indonesia yang kecil-kecil kan jeruk ngupasnya pakai apa? Jadi memang buahnya yang disediakan itu harus dikupas pakai pisau. Nah, sekarang santai dulu gitu ya. Nah itu dibikin Bapak Ibu, dibikin supaya nanti Nabi Yusuf itu bisa lewat di depan mereka dan bolak-balik. Caranya bagaimana? Gimana ya? Ini kan harus divisualisasikan gitu ya. Biar dengan lebih menghayati. Kira-kira beginilah. Di situ sebaris, nggih. Terus si wanitanya duduk di situ, di kursi kehormatan tentunya. Dan dia menyuruh Yusuf keluar dari sana membawa buah untuk diantar ke sini. Sudah disiapkan skenario sebelumnya. Dan Yusuf itu didandani Bapak Ibu. Jadi nggak polosan, dipakai baju yang bagus, dikasih wangi-wangi gitu. Ukhruj alaihim, keluar. Kamu keluar, kan? Terus jeleng. Apa yang terjadi? Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun. Ketika mereka itu melihatnya,
akbarnahu. Akbarna balik situ. Artinya apa? Akbarnahu. Ini Bapak Ibu jenengan bayangkan. Ini ada yang pecinta sepak bola enggak? Banyak? Berapa persen? Jenengan itu kalau lagi lihat sepak bola Bapak Ibu, nggih, lewat sepak bola ya. Terus bintang kesayangannya lagi giring bola, nggih, oper kanan kiri enggak kedap gitu ya. Kalau di tafsirnya Buya Hamka itu disebutkan sampai orang yang merokok itu nggak sadar kalau rokoknya udah habis, sampai bamba-bambanya disedot gitu loh. Bisa seperti itu? Bisa? Karena fokusnya ke layar TV. Lihat lagi, saset kanan kiri, ini sambil gitu, ternyata yang diemut apanya? Bambanya. Okay. Maka yang terjadi pada wanita ini juga seperti itu. Mereka ketika melihat Yusuf itu terpesona wa qatta'na aydiyahun. Tanpa sadar mereka pisau yang seharusnya memotong buah itu memotong. Karena kalau memotong itu qata'a. Napa? Qata'a. Di sini tonya dikasih tasdid menjadi qata'a. Berarti artinya memotong-motong. Dan disebutkan di dalam tafsir juga ada yang jarinya sampai putus. Saya kebayang itu motong jarinya sendiri sampai putus itu gimana ya? Kenapa Bapak Ibu? Terkesima melihat kesempurnaan fisik Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Tapi yang saya heran Bapak Ibu, Nabi Adam itu dulu waktu masih dalam awal penciptaan itu nggih, itu kan diusap punggungnya. Diusap punggungnya oleh Allah, diceritakan di dalam tafsir. Kemudian dari punggung itu, jadi dari punggung loh ya, ini bukan sulap, bukan sihir loh ya. Kok bisa dari punggung? Laki-laki itu mengeluarkan keturunannya dari mana? Asalnya. Surat At-Tariq. Tulang sulbi. Tulang sulbi itu di mana? Iya kan? Iya. Oke. Jadi dari punggungnya itu kemudian Nabi Adam melihat keturunannya. Melihat keturunannya dari awal sampai akhir. Dan di antara keturunannya itu beliau melihat ada seorang pemuda yang ganteng banget. Saya herannya. Bukan Nabi Yusuf kok. Siapa? Siapa itu? Nabi Daud. Nggih, Nabi Daud. Jadi cemerlang wajahnya. Sehingga Nabi Adam, bapak kita kemudian bertanya, itu siapa? Daud. Wah, melihat segala keistimewaannya terus tanya, umurnya berapa? 60 tahun. Melas temen wong bagus kayak kok umure mung swidak. Tambahilah nganggo umure nyong 40. Tadi genep 100. Nah, nanti ada kisah yang mengharu biru di balik. Nabi Daud yang 60 jadi 100, Nabi Adam yang 1000 menjadi 960. Nggih. Di kisah itu kemudian Nabi Adam lupa. Maka keturunannya menjadi lupa, Pak, lupa kalau usianya udah dikasihkan sama. Jadi malaikat maut datang kepada Nabi Adam umur berapa? Halo? Kok ini pada ditakoni? Malaikat maut datang ke Nabi Adam umur berapa? 960. Iya. Nabi Adam protes. Umurku kan 1000, ini baru 960. Kelalen. Sing 40 wis tewenak karo Nabi Daud. Tapi nanti disebutkan bahwa Allah mengembalikan umurnya Nabi Adam. Ya, gitu. Jadi bonus ya. Jenengan pengen dibonus ya apa ora? Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian tadi ada intermezzo sedikit. Ternyata yang disebut oleh Nabi Adam itu bukan Nabi Yusuf. Padahal Bapak Ibu, Rasulullah itu memberikan kesaksian. Kenapa sampai wanita ini lihat Nabi Yusuf motong-motong jari? Tahu nggak sebabnya? Rasulullah yang memberikan kesaksian. Kapan? Ketika Isra Mi'raj. Naik beliau ketemu para nabi sebelumnya, ketemulah dengan Nabi Yusuf. Maka dikatakan oleh Rasulullah, nanti ada beberapa riwayat,
Yusuf itu diberi setengah ketampanan. Jadi Nabi Adam itu ketampanannya 100% karena prototipe, diciptakan langsung oleh Allah dengan tangan Allah. Kita nggak boleh bayangkan tangan Allah kayak apa. Jadi sempurna. Fisik Nabi Adam sempurna, tampannya 100%. Yang 50% dikasihkan kepada Nabi Daud. Yang 50% dibagi-bagi. Jadi seganteng-gantengnya jenengan receh. Udahnya kalau mau dites nanti tampaknya kayak apa, ibu-ibunya saya matur bolak-balik, suruh pegang pisau, suruh pegang mangga, jenengan lewat depannya jalan, kira-kira aman nggak jarinya itu loh ya. Harus sampai coes berarti ya wis mandan-mandan kayak Nabi Yusuf lah ya. Wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillah. Hasya di situ adalah kata sumpah, qasam. Hasya lillah. Artinya apa di situ? Hasya lillah. Artinya apa? Terjemahnya. Maha sempurna Allah. Jadi itu qasam Bapak Ibu. Kata-kata qasam. Ya, bersumpah atas nama Allah. Dan ini kemudian diterangkan oleh Buya Hamka. Mereka itu, ini para wanita ini Bapak Ibu rahimakumullah, itu orang musyrik apa orang beriman? Ayo. Orang musyrik apa orang beriman? Tapi kenapa mereka bersumpah dengan nama Allah? Qulna hasya lillah. Ternyata semusyrik-musyrik wong ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, dia tetap menyebut nama Allah. Maka orang ateis dengan orang kafir musyrik itu jahat mana Bapak Ibu? Orang ateis. Orang ateis dengan orang kafir musyrik itu jahat mana? Kenapa? Iblis itu masih ngaku adanya Allah, masih mengakui. Wong ateis ke orang ngaku loh Pak, jahat mana iblis sama orang ateis? Kayak gitu juga banyak yang ikut, gitu ya, banyak yang ikut. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi Yusuf diberi setengah ketampanan, maka ya itu tadi para wanitanya kemudian begitu lihat mereka bersumpah. Qulna hasya lillah ma hadza basyara. Di situ basyara diartikan ini bukan manusia. Ini bukan manusia. Nanti ada qiraah yang lain Bapak Ibu. Basyaranya dibaca bisyaro. Kalau bisyaro artinya apa? Bisyaro. Bisyaro itu enggak Ustaz. Jadi artinya dia itu mahada ini bukan bisyaro, sesuatu yang dibeli. Nabi Yusuf masuk ke keluarga itu wasilahnya apa? Hibah atau dibeli? Dibeli. Dia itu munine adalah budak, darohima ma'dudah, dijual dengan hanya beberapa dirham. Jadi ada apa yang membaca basyara dan juga ada yang membaca bisyara. Mahada bisyara ini bukan barang dagangan ini. Bukan barang dagangan. Maksudnya didol ki ora pantes lah. Barang lagi ki ora pantes didol. Saking wis pokoknya ora pantes ya. Ora pantes. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, di dunia ini asal ada harganya berarti murah. Asal ada harganya. Burj Khalifa itu satu malam harga nginapnya untuk beli satu unit rumah di Gria Satria Mandala cukup satu malam. Jadi untuk membeli seluruh perumahan di Gria Satria Mandala, nginaplah, dihitung berapa unit Pak Supri? 1000 malam. Iya. Dan kita hanya melihat Burj Khalifa itu dari sisi depannya saja. Kita tidak melihat belakangnya. Panjenengan itu tidak tahu di balik megahnya Burj Khalifa ada supir-supir yang stres. Kenapa Ustaz? Mereka bagian bawa kotoran dari Burj Khalifa. Satu harinya 15 ton. Dibuang pakai tangki karena tidak mungkin Burj Khalifa bikin septic tank. Ada, baru tahu kan? Iya.
Jadi jadi mobil-mobil ini Bapak Ibu ngantri, ngambili, dibuang. Nah, stresnya itu kapan? Mereka bisa antri lama untuk buang di tempat membuang. Jadi di balik megahnya Burj Khalifa ada sisi, kalau kita katakan sisi gelapnya, sisi gelapnya itu. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian in hadza illa malakun karim. Sesungguhnya ini adalah malaikat yang mulia, malakun karim. Nah, di sini kita juga tahu, ternyata bahasa Arabnya malaikat apa? Malakun, bukan malaikat. Kalau malaikat artinya malakun, malakun. Nah, gue. Kemudian yang orang senang, orang pada senang ada debat melibatkan dua bahasa dibenturkan. Saya nggak terlalu suka. Ya. Walaupun kalau di sisi ditinjau dari sisi ilmiah kadang-kadang ada manfaatnya juga gitu. Muhrim mahrom debat sing bener sing endi orang anak rampungnya. Sebab dari SD kita sudah diajari bahwa kita tidak boleh menikah dengan sesama, nggak boleh kan, karena kita dari kecil diajari bahwa muhrim itu orang yang haram dinikahi. Hari ini orang protes, itu kan orang yang pakai baju ihram Ustadz. Iya, saya paham, iya. Tapi muhrim dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah orang yang haram dinikahi. Anda mau apa? Mahram dalam bahasa Arab orang yang haram dinikahi. Muhrim dalam bahasa Arab orang yang pakai baju ihram dalam bahasa Arab. Tapi kalau muhrim dalam bahasa Indonesia artinya mahram. Bingung apa ora? Ngono. Loh, iya kan? Jadi saya ulangi biar paham. Biar nanti Bapak Ibu juga tidak ikut berdebat maksudnya. Nggih. Mahram artinya dalam bahasa Arab orang yang haram dinikahi. Muhrim dalam bahasa Arab orang yang pakai baju ihram. Muhrim dalam bahasa Indonesia artinya mahram. Ayo, bingung ora? Muhrim dalam bahasa Indonesia loh ya, artinya adalah orang yang haram dinikahi. Selesai? Ya wes. Tapi aja sing waras ngalah, enggak waras semua. Waras kabeh. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, di sini kemudian kita bisa mengambil pelajaran. Kenapa wanita-wanita itu sampai ngiris jari-jarinya? Kenapa? Ini ya terpesona terus ndeleng. Ya, Mbak. Jadi ayat ini memberikan inspirasi kepada kita pentingnya ghaddul basar. Menundukkan pandangan. Iya. Menundukkan pandangan. Jadi yang boleh itu Bapak-bapak ketika lihat yang bening-bening dilihat apa ditutup. Sekali lihat 3 kali natap gitu. Jadi iya, yang halal itu hanya pandangan yang pertama. Setelah itu kira-kira orang bisa ndeleng ngasih ngiris-ngiris jari gue ndeleng tok apa ndelongop. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Iya mendeleng kan, bukan hanya sekedar ndeleng tapi mendeleng. Dilihat ya Allah. Kalau di surat Al-Mulk itu kan diceritakan kalau kita melihat ciptaan Allah itu langit misalnya Bapak-bapak, langit itu kan kenapa nggak retak, nggak ada sambungannya gitu kan. Allah kan nantang, kamu pandang terus saja, nanti matamu akan capek karena lihat kekurangan dari ciptaan Allah itu nggak bisa. Ciptaan Allah itu sempurna gitu kan, di surat Al-Mulk. Kamu akan capek. Lah wanita ini kan gini, jen irunge, alise, kupinge, lagi neng iki kres gitu. Nggih. Karena mereka memang selama ini tidak pernah melihat wujud sempurna itu, Bapak Ibu rahimakumullah. Coba misalnya tiba-tiba di depan masjid ada ular segede batang pohon kelapa. Ini Bapak-bapak, nggih. Lihat. Coba kira-kira mbunuh, ngebuk, golet gagang sapu, apa melayu bareng-bareng, apa semaput di situ. Kami tenggengan terus. Iya, kan begitu. Itu maksudnya gini. Kagum itu kan bisa jadi dari dua sisi. Bisa kagum ngeri, bisa kagum terpesona, kan gitu. Sama-sama membius Bapak Ibu, sama-sama membius. Ya.
Orang itu kalau lihat neraka gitu, mestinya gimana? Wah, syairnya kulo, ya Allah Gusti kulo sanes ahli swarga nanging boten kiyat mlebet wonten neraka. Ya, lah terus mau kemana gitu loh? Mau kemana? Makanya Bapak Rahmatullah, sahabat itu kalau mendengar ayat surga ya menangis, kalau mendengar ayat neraka juga menangis. Kenapa? Kenapa kalau mendengar ayat surga menangis? Berharap sekali mudah-mudahan mereka menjadi penghuninya. Kenapa mendengar ayat neraka menangis? Takut sekali. Karena Allah berfirman, "Inna azabi lasyadid." Azabnya Allah, Bapak Ibu, azabnya Allah dan kenikmatan yang Allah berikan, surga itu gambarannya di dalam hadis bagaimana? Surga tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbayang dalam hati. Jajal Bapak Ibu membayangkan wanita yang paling cantik sing orang tahu kedeleng nganggo mripat, orang tahu kabar kecantikan orang tahu dekrungokna neng hati juga wanita sing kaya apa jajal. Jadi selama ini para ustadz menerangkan melalui ayat-ayat Al-Quran kondisi surga dan kondisi neraka itu baru belum ada apa-apanya. Nggih. Hanya gambaran tajri min tahtihal anhar, sungai apa kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Lah sing kebanyakan KSM. Sungai apa? Cengok yang kemarin. Ya kan gitu, sederhana sekali. Coba bayangkan di surat Muhammad itu, di surga ada 4 sungai. Ada sungai susu, ada sungai khamr, ada sungai yang tidak ada rasanya airnya. Coba kebayang 4. Jenengan takon, lah kok nyong golek BAB nang endi? Anu biasa BAB nang kaline susu. Jadi nggak bisa Bapak Ibu. Logika kita, mata kita, telinga kita nggak bisa untuk membayangkan surga. Nggak bisa. Itu cuma gambaran kecil saja. Sebagaimana sebaliknya juga siksanya. Lah kalau sahabat itu membayangkannya itu udah kemiripannya dengan kita itu lebih, kira-kira lebih mirip apa lebih orang mirip anggar sahabat. Lah wong kelasnya sahabat itu kalau dibacakan ayat surga menangis, ayat neraka menangis. Kalau Bapak Ibu diwacakna ayat surga guyu, diwacakna ayat neraka juga, hah? Ya. Walladzina kafaru bi ayatina, surat Al-Balad ayat terakhir gimana? Ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah. Ayat terakhirnya apa? Alaihim narum muqsadah. Coba ada gergel di neraka orang jenengan. Istighfar bareng-bareng yuk. Astagfirullahaladzim. Ya. Ya wong saudara-saudara kita di Sumatera dikunjungi sama Bapak bala enggak istilahnya balado kita sambel tadi ya banjir bandang isinya kayu ya kan iya ya orang jadi kepriwe gitu. Masya Allah kayaknya hati-hati kita keras banget apa ya ya wallahu alam bishawab. Adanya jam berapa Pak Rudi? 1 menit lagi. Oke. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, di sini inspirasinya adalah salah satunya pentingnya menundukkan pandangan. Pentingnya menunduk. Jadi begini Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, sekedap. Nanti kenapa kita sering berselisih di dunia? Karena pandangan kita biasanya memandangnya lurus begini. Coba kalau pandangan kita ke atas. Kita ke atas. Orang memandang bulan itu pada padu apa orang? Padu apa orang? Bingung ya? Insya Allah kita terangkan setelah kumandang adzan. Aku lu kali hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bapak rahmatullah, kita lanjutkan sebentar dan nanti di akhir kajian insyaallah saya ada beberapa pesan untuk panjenengan karena ini ada momen khusus.
Yang tadi saya sampaikan tentang cara bersyukur, nih Bapak. Cara bersyukur. Karena begini, salah satu cara bersyukur adalah ketika kita memandang dalam urusan dunia, kita memandangnya yang lebih bawah dari kita, yang lebih sengsara dari kita. Kalau dalam urusan akhirat, supaya kita bersemangat, maka kita melihat orang yang di atas kita, lebih soleh dari kita. Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa orang banyak berselisih? Rebutan dunia. Rebutan dunia itu memandangnya kemana? Dunia itu bumi atau langit? Iya, orang pada bertengkar rebutan tanah, apalagi kalau tahu di situ ada emasnya. Apa yang dibicarakan? Bumi, betul? Ya kan? Nah, ternyata ketika kita sama-sama memandang ke atas, besok misalnya mau Ramadan kan pada apa? Ru'yatul hilal, memandang ke atas. Padu ora? Jebule pada padu ya. Besok kan insyaallah sepakat ya. Ramadannya kapan? Tanggal 1 Ramadan. Lebarannya kapan? Ya 1 Syawal. Cuma kan di tanggal Masehinya gitu ya. Kadang-kadang kita padahal Bapak Ibu itu sudah selesai. Cuma kita yang mungkin ngajinya kurang urut jadi masih berdebat dalam urusan seperti itu. Oke. Tapi ala kulli hal, kalau kita tidak ingin berselisih dalam urusan dunia, Bapak Ibu, ayo kita lihatnya bukan ke atas yang atasnya kita loh ya. Kita lihat sama-sama, lihat bulan, lihat matahari, sama-sama tengadah gitu, memahami keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita nanti kalau memandang ke bawah, bumi itu terasa kecil apa lebar? Terasa kecil, ya. Saya itu ngalami Bapak dan Ibu, ngalami beberapa orang yang dia hidupnya itu secara kacamata manusia sudah sukses. Nggih, harta berlimpah, rumah megah gitu. Kalau nggak salah Ustadz Zainuddin ya, orang kaya itu kan 3 ta ya. Tahta, cinta, harta, yang terakhir Jakarta gitu. Oke. Kalau sudah dapat itu kan, masya Allah ya. Kayaknya padahal Bapak rahimakumullah, nun sewu ya. Ya Ustadz Sa'roni menjadi contoh buat kita. Harta banyak itu bisa nebus sakit enggak? Saya menyaksikan sendiri Bapak. Menyaksikan sendiri. Hartanya banyak, tapi ketika sakit, hartanya bisa nolong apa tidak? Enggak bisa. Air yang tadinya leluasa masuk dengan hartanya yang banyak ini, airnya bisa masuk apa tidak? Kalau sudah masanya enggak masuk, enggak Bapak Ibu, enggak bisa nolong. Enggak bisa nolong. Oke. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa memandang kecil dunia ini dan tetap memandang akhirat itu sesuatu yang besar. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Pesan-pesan saya Bapak Ibu, kayaknya, tapi mudah-mudahan saya berharap ada Ustadz yang sudah menyampaikan, malam ini tanggal berapa Rojab Cobi? Tuh kan, pada diem kan. Malam ini kalau yang tanggal 1-nya hari Ahad, berarti hari ini malam 6. Kalau yang 1-nya hari Senin, berarti sekarang malam 5. Tapi kita bukan masalah 5-6-nya, Rojabnya yang kita permasalahkan. Karena Rojab itu bulan mulia, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Bulan haram. Satu. Yang di situ kebaikan kita, ketaatan kita dihargai oleh Allah dengan pahala yang lebih. Sebaliknya kemaksiatan kita juga sama. Nah, sing lagi padu karo bojone, sing lagi padu karo sampai tolong ditahan ya. Ini bulan haram loh ya. Apa lagi pada padu kabeh? Nambah ngerti? Mudah-mudahan tidak ya. Satu itu. Yang kedua, kenapa saya ingatkan Bapak Ibu? Karena bulan Rajab itu dikatakan oleh para ulama kita Syahrul Rajab syahrul syar'i. Bulan Rajab itu bulan menanam.
Sya'ban syahrus saqiyuz zar'i. Bulan Sya'ban bulan menyiram tanaman. Syahrul Ramadan syahrul hisadiz zar'i. Bulan Ramadan itu bulan panen tanaman. Jadi bulan Rajab itu mudah-mudahan jadi kebaikan buat kita semua nggih Bapak Ibu. Pintunya masuk Ramadan itu kapan? Rajab. Jadi minta tolong ya pesan saya, ayo di bulan Rajab 1 mode puasa sunnahnya kita on-kan nggih. Yang tadinya jarang-jarang puasa sunnah, bismillah kita puasa sunnah. Apa gunanya? Pemanasan serius. Nanti kalau jenengan baru pertengahan Saban puasa masuk Ramadan kayak esih rasane biar kita masuk Ramadan itu puasa udah kayak nggak puasa gitu loh Bapak Ibu. Mudeng nggih? Puasa kayak nggak puasa, maksudnya kita udah siap banget mau puasa gitu loh. Mulainya kapan? Rajab. Yang kedua tilawatul Quran. Karena Rajab itu syahrul Quran. Rasulullah biasa menghatamkan Quran. Ini kira-kira targetnya ya wis dadi bebarengan karo nyong ya aja ping pisan lho ya. Hatame maksudnya ping pindho lah ya. Kalau perlu takmir bikin pengumuman apa yang hatamnya lebih dari 10 kali dapat door prize umroh bareng gitu. Kayaknya pada hatamnya ping 10 lebih ya, Bang. Jadi 1 hari 1 juz nggih, monggo. Yang ketiga terakhir Qiyamul Lail. Biar nanti di Ramadan kita nggak cuma tukeran tempat Bapak Ibu, tukeran tempat. Bulan biasa awan madang pengine turu, bulan Ramadan awane turu pengine madang tok tapi jadi latihannya kapan? Ayo mulai dari sekarang minimal ya witir gitu ya, witir paksa bangun supaya nanti bulan Ramadan kita sudah terbiasa, karena Ramadan itu berkahnya baik di siangnya maupun malamnya. Eman-eman sekali kalau kita lewatkan. Aku lu kali ada wastaghfiru innahu ghafurur rahim. Waktu kami kembalikan kepada Raisul Jalasah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.